Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 0190665553, UPBJJ Pontianak, tugas ke-1 dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan pertama, ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian? Jawabannya, 1. Konsep pendidikan nonformal, proses pembelajaran di luar sistem sekolah yang terstruktur, terencana, yaitu meningkatkan kemampuan petani dalam berpikir, bersikap, dan bertindak lebih baik. Kedua, konsep perubahan perilaku. Terjadinya perubahan perilaku petani dalam 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga, konsep komunikasi dua arah. Penyuluh bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi proses komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani. Selanjutnya, konsep sistem pendekatan kelembagaan. Penyuluhan pertanian juga dipahami sebagai suatu sistem, yaitu yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan: penyuluh, petani, lembaga penyuluhan, sumber informasi, teknologi, dan lingkungan sosial, ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat. Penyuluh bertujuan memberdayakan petani agar mampu menolong dirinya sendiri dalam memecahkan masalah usaha taninya. Berikutnya, konsep belajar dari pengalaman. Penyuluhan pertanian menekankan metode belajar sambil bekerja, karena petani akan lebih mudah memahami teknologi melalui praktik langsung. Konsep dinamis dan berkelanjutan. Penyuluhan bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Karena masyarakat dan teknologi pertanian terus berubah, maka penyuluhan harus adaptif dan berkelanjutan. Pertanyaan kedua, salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sebagai sasaran? Karena mereka merupakan kelompok utama yang menjadi tujuan atau fokus dari seluruh kegiatan penyuluhan. Sasaran penyuluhan adalah pihak yang diharapkan memperoleh manfaat langsung dan mengalami perubahan perilaku serta peningkatan kemampuan melalui proses pembelajaran. Mereka bukan hanya sekedar objek pasif, tetapi juga mitra aktif dalam proses pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pertanian. Pertanyaan ketiga, identifikasi apa yang menjadi tema kegiatan penyuluhan dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan tersebut? Jawabnya, dengan tema adalah peningkatan produktivitas budidaya ikan lele melalui penerapan teknologi pakan, fermentasi, dan manajemen kualitas air. Sasarannya adalah kelompok tani ikan sejahtera mandiri. Poin B-nya, bagaimana karakteristik sasaran? Karakteristik sasaran adalah jenis usaha. Mayoritas sasaran merupakan pembudidaya ikan lele dan nila yang menggunakan kolam tanah atau terpal sederhana. Usia dan pendidikan rata-rata berusia antara 30 sampai 55 tahun. Tingkat pendidikan sebagian besar adalah SMA sederajat dan sebagian kecil lulusan SD dan SMP. Pengalaman usaha, telah menjalankan usaha di bidang ikan antara 2 sampai 7 tahun. Namun masih menggunakan metode tradisional dengan keterbatasan dalam pengelolaan pakan dan kualitas air. 4. Motivasi dari partisipasi. Mereka memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan hasil panen, terbuka terhadap inovasi, dan aktif mengikuti kegiatan penyuluhan karena ingin memperbaiki efisiensi usaha. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Rata-rata penghasilan per bulan berkisar antara 2 juta sampai 4 juta tergantung musim dan hasil panen. Sebagian besar menggantungkan ekonomi keluarga dari sektor perikanan dan pertanian. Sikap terhadap inovasi. Peserta bersikap respon positif terhadap teknologi baru, namun membutuhkan pendampingan dalam praktik penerapan di lapangan karena keterbatasan modal dan pengetahuan teknis. Poin selanjutnya, deskripsi kelompok tani dan organisasinya adalah kelompok tani ikan sejahtera mandiri, beralamat di Desa Cotyang, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jumlah anggota 20 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 2 perempuan. Visinya adalah menjadikan kelompok tani ikan menjadi produktif dan berdaya saing melalui penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Misinya adalah meningkatkan keterampilan anggota dalam budidaya ikan melalui pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan. Mendorong penerapan teknologi pakan fermentasi untuk efisiensi biaya produksi. Selanjutnya, mengembangkan sistem pemasaran bersama agar hasil produksi dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Tugas unsur organisasi. Ketua bernama Muhammad Yusuf. Tugasnya adalah mengkoordinasikan semua kegiatan, menjadi penghubung dengan
penyuluh perikanan, pemerintah desa, dan dinas perikanan. Wakil Ketua Zainuddin membantu ketua menggantikan tugas saat berhalangan. Sekretaris Siti Rahmawati menyusun notulen, dokumentasi, dan arsip kegiatan penyuluhan. Bendahara Khairul Anwar mengatur dana kelompok termasuk bantuan pemerintah atau hasil usaha bersama. Koordinator produksi Abdullah bertanggung jawab atas teknis pembesaran ikan dan pengawasan kolam. Koordinator pemasaran Tarmizi mengelola hasil panen agar penjualan lebih efisien dan menghindari tengkulak. Anggota terdiri dari 15 orang berpartisipasi aktif dalam kegiatan budidaya, penyuluhan, dan rapat rutin kelompok. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.